ada. Enggak sih, enggak. Ini. 3 menit, Sal. Udah. Nggak apa-apa, biarin aja. Habis. Gimana? Yang pada ini itu aja. Dua, ini kenapa juga? Tapi ini dua, apa review 2 kali. Haleluya 2 kali. Miki jangan ini jauh aja. Tes gini. Tiga lima. Tangannya gimana? Ayat ini udah disiapin. Mulai. Ayat ini udah disiapin atau kosong? Mana? Yang Mazmur. Buka. Nggak usah. Kamu bahas aja. Kita mau dua-dua atau enggak? Kita mau dua-dua sih. Ya, oke, barengan ya. 3. Happy Sunday teman-teman. Sebelum ibadah dimulai, kalau aku mau ajak kalian duduk maju ke depan yuk. Biar supaya teman-teman yang telat bisa duduk di belakang. Kai. Ayo, boleh maju ke depan. Kai boleh maju, Kai. Iya, boleh maju. Justin. Justin ayo maju. Ayo. Ketan juga Kai, boleh ya. Kai. Di belakang satu lagi. Bagi teman-teman yang mau ke toilet dulu, saya juga persilakan ke toilet dulu. Agar saat ibadah berlangsung, kita bisa lebih fokus dengan firman yang dibawakan. Aku juga mau
mengajak kita untuk sama-sama menyiapkan hati kita dengan cara silent HP kita agar kita bisa fokus saat ibadah berlangsung. Teman-teman dipersilakan untuk bersatu teduh. Hari ini sebagai umat yang dipanggil untuk berakar teguh dalam firman, seperti pohon yang ditanam di aliran air, kita diundang untuk menghidupi kebenarannya sebab dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita bersama bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu NKB 3 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta Tetap bangkit berdiri, saya akan membawakan fotum. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman, mungkin minggu ini kita mengalami banyak hal. Ada yang bikin capek, ada yang bikin juga senang. Tapi di tengah semua itu ada satu hal yang pasti.
Tuhan tetap baik dan Dia selalu layak dipuji. Hari ini kita bukan cuma datang buat ikut ibadah saja, tapi buat menyatakan kasih dan rasa syukur kepada kita, kepada Tuhan. Bukan karena kita sempurna, tapi karena Tuhan yang sempurna. Yuk, kita lepasin semua beban dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Dengan hati penuh syukur, mari kita nyanyikan lagu Aku Nyanyi Haleluya. Mari teman-teman kita bersama dulu.
teman-teman, mungkin dalam keseharian kita, terkadang kita melakukan hal-hal yang kita tahu tidak boleh dilakukan, tapi kita masih melakukannya. Dan mungkin kita juga mengabaikan panggilan kita untuk bersekutu dalam keberadaan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan dalam keseharian kita seperti bersaat teduh dan membaca firman. Maka dari itu, marilah kita mengambil sikap tenang, berdoa dan mengakui dosa yang telah kita lakukan. Kita meminta pengampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sambil singkat menyampaikan lagu KK 456 pada kaki salibmu. Pada kaki
Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau tetap setia meskipun kami sering gagal dan jatuh dalam dosa. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah lelah, mengampuni dan tetap memanggil kami untuk kembali kepadamu. Ampunilah segala dosa kami dan pelanggaran kami, baik kami sadari maupun tidak sadari. Perbaruilah hati kami ya Tuhan, agar kami semakin dekat denganmu, turut kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, dari Yesaya 43 ayat 25 yang berkata, Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Betapa besar kasih Tuhan, dia menghapus dosa kita bukan karena hasil usaha kita, tapi karena anugerahnya. Dan hari ini kita layak bersukacita karena kita telah diampuni dan dipulihkan. Mari dengan hati yang bersyukur, kita menyatakan sukacita dalam pujian bersorak-sorai.
dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, apakah kita benar-benar sudah berakar dalam firman Tuhan? Apakah kita membaca Alkitab hanya sebagai kewajiban atau sungguh rindu mengenal hati Tuhan melaluinya? Kalau hari-hari ini kita merasa jauh atau kehilangan arah, mungkinkah kita karena kita belum sungguh bergantung pada firman-Nya? Pagi ini sebelum mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh saudara Dini, mari kita datang dengan hati terbuka dan rendah mengakui bahwa kita tanpa Dia tidak bisa apa-apa. Mari kita nyanyikan lagu KJ, Kuperlukan Juru Selamat. Oke teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami sungguh bersyukur. Kalau Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menyertai tiap kami di dalam sepanjang minggu yang lalu. Kami sungguh bersyukur juga ketika hari Minggu ini, kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami bisa duduk diam di tempat ini, beribadah, dan kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami melalui lidah bibir hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan sekali lagi waktu ini, biarlah setiap kami boleh konsentrasi, setiap kami boleh mengerti firman Tuhan ini, tetapi terlebih penting adalah Tuhan juga tolong, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Iya pagi kan masih ya, oke. Ya, bersyukur bahwa pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi firman pada teman-teman di tempat ini. Ini mungkin kali kedua saya ada di tempat ini, begitu ya. Yang lalu, ya saya lupa, udah pernah sih sekali di tempat ini, ya. Oke, kita akan buka bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 1, Mazmur nomor 1. Tema kita adalah berakar dari firman, dan bagian firman Tuhan inilah Mazmur nomor 1 ini yang akan menjadi dasar buat kita ketika kita akan bersama-sama membahas tentang tema ini, yaitu berakar dari firman. Oke teman-teman, kita buka Alkitab kita dari Mazmur nomor 1. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk setiap kita di tempat ini. Mazmur nomor 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dan demikianlah bunyi firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah kisah, gitu ya, kisah dari yang saya alami beberapa waktu yang lalu, gitu ya, tepatnya mungkin ya sekitar 1-2 bulan yang lalu, gitu ya. Jadi suatu ketika saya melihat di tembok rumah saya, gitu ya, jadi tembok rumah perbatasan antara tembok saya dengan tembok tetangga sebelah rumah saya, gitu. Nah, di tembok itu tahu-tahu ada satu pohon, pohonnya masih kecil, ya masih kecil sekali, masih kecil. Nah, ternyata pohon ini adalah pohon beringin. Pohon beringin yang masih kecil, ya masih kecil, belum beringin yang kayak gede. Tahu ya teman-teman ya pohon beringin kan? Tahu nggak teman-teman pohon beringin? Tahu lah ya, dianggap tahu aja gitu ya. Kalau udah gede banget itu, wah sampai bisa daunnya itu bisa kita berteduh di bawahnya, kalau hujan aja mungkin kita nggak kebasahan tuh. Saking gedenya si pohon beringin ini. Nah, tapi pohon beringin ini masih kecil, tapi dia tumbuh di tembok rumah saya. Nah, waktu saya tahu bahwa ini pohon beringin, akhirnya saya pikir, wah kalau dibiarin terus dia semakin gede kan tembok rumah saya roboh dong gitu ya, pecah begitu. Akhirnya saya berpikir ini harus diurus nih. Dan pertama yang saya bisa lakukan adalah saya panjat tembok rumah itu lalu saya potong. Saya bawa parang, saya potong sampai bagian yang paling bawah. Saya potong pakai parang, pakai pisau begitu ya, potong. Wah. Saya pikir udah selesai nih, beres kan? Udah dipotong, udah pasti nggak tumbuh lagi. Tetapi ternyata teman-teman, pohon itu masih tumbuh. Masih tumbuh lagi selama sekitar 1-2 minggu berikutnya, dia nongol lagi, keluar lagi tuh si pohon beringin itu. Nah, lalu saya bingung, saya cabut lagi begitu ya, saya potong lagi karena kalau mau dicabut begitu ya, karena saya tahu begitu ya, salah satu cara adalah mau cabut gitu. Tetapi ternyata pohon beringin ini akarnya itu udah nancep kuat di tembok rumah. Jadi yang bisa saya lakukan adalah berusaha untuk memotong sependek mungkin sampai dekat ke akar. Jadi saya potong lagi, besok beberapa minggu lagi tumbuh lagi. Saya mau cabut gak bisa. Ternyata teman-teman, waktu saya tanya sama tukang kebun yang tahu begitu ya, iya Pak, Bapak percuma. Kalau cuma potongin tuh tangkai pohonnya, dia akan pasti tumbuh lagi. Yang harus dilakukan adalah cabut akarnya. Tapi saya bilang, tapi Pak saya gak bisa cabut tuh akar. Nah itu yang harus kita pikirin sama-sama. Gitu kan, temboknya dihancurin, gitu kan. Oh nggak mungkin dong Pak, masa saya harus hancurin tembok rumah begitu kan. Akhirnya kita berpikir si bapak itu punya cara, udah bagian pohon yang udah kamu potong itu dia ajarin, udah dipotong sampai kelihatan akarnya itu, siram aja pakai bensin atau pakai cairan kimia apa yang kamu punya, siramin di situ. Dan akhirnya bersyukur puji Tuhan, itu pohon akhirnya bisa mati. Caranya mematikan pohon beringin itu adalah dengan cara tadi, mencabut akarnya atau mematikan bagian akarnya. Nah, teman-teman, apa yang menjadi kisah atau analogi dari pohon beringin ini? Itu sebetulnya yang dimaksud oleh si penulis Mazmur nomor yang pertama ini. Karena pemazmur sadar bahwa kalau hidup orang percaya bisa berakar dan akar itu tumbuhnya dalam dan kuat, maka kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya pastilah akan menghasilkan buah. Dan yang terlebih penting adalah bukan hanya cuma menghasilkan buah, tetapi pohon itu atau kita sebagai orang percaya akan sanggup menghadapi segala macam badai dan cobaan hidup. Sama seperti tadi tuh pohon beringin, dipotong, ditebas, dia akan tetap tumbuh lagi selama akarnya itu bisa nancep dalam. Selama akarnya itu bisa nancep dengan kuat, maka dia bisa akan terus bertumbuh. Sama seperti kita orang percaya teman-teman. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja nih, kita ngomong tentang kondisi anak remaja. Tantangannya tuh banyak, pergumulannya itu banyak di dalam kehidupan kita. Entah itu di bullying dari teman-teman di luar kita lah,
Itu secara verbal kita tahu, mungkin secara verbal kita dikatain apalah misal pendek lu, ya, atau keriting lu, gitu ya, atau hitam lu, gitu kan ya. Kita merasa, waduh ini bully secara verbal, atau kita bully secara fisik. Fisik itu belum tentu kita dipukulin atau dipukul atau dicubit atau digebukin rame-rame, enggak. Tapi bully secara fisik misal bisa saja kita diasingkan oleh teman-teman kita. Kita disendirikan oleh teman-teman kita. Kita dianggap anak yang freak, kita dianggap anak yang aneh. Kalau teman-teman, kalau itu semua kita hadapi bullying dari orang-orang di luar sana, tanpa kita punya akar yang tertancap dalam. Di dalam apa? Tentu saja berbicara di dalam Kristus, di dalam firman-Nya itu. Maka kita bisa mudah sekali menjadi anak-anak remaja yang merasa, aduh hidup gue udah gak guna lagi ya. Aduh hidup gue udah percuma ya. Gue gak diterima sama teman-teman. Gue diasingin sama teman-teman. Ngerasa gak berarti hidup ini. Itu baru satu tantangan, baru satu pergumulan. Belum lagi pergumulan dari otak kita sendiri nih. Dari dalam diri kita sendiri. Kita bisa overthinking, kita bisa negative thinking dengan kehidupan ini. Suatu ketika teman-teman pernah saya menghadapi ketika itu ada satu wawancara untuk baptisan gitu ya. Jadi kalau di gereja kami mau baptisan kami harus si anak yang mau baptis ini harus diwawancara. Setelah ikut katekisasi lalu dia harus wawancara one to one gitu ya. Lalu ditanya terus, kamu kok kelihatannya jarang datang di ibadah remaja ya? Terus dia bilang, iya kok. Soalnya kalau mau datang di ibadah remaja saya nggak punya teman, gitu ya, nggak punya teman. Nah, kalau nggak punya teman ya nggak apa-apa, datang aja. Kan nanti di situ jadi ada teman. Dia bilang, tapi kok malu? Saya pikir malu. Iya malu. Dia bilang malu kenapa? Ya nggak apa-apa malu aja. Akhirnya saya kejar kenapa dia malu. Katanya kalau dia masuk ke ruangan nih, gitu ya. Terus kalau dia masuk ke ruangan, semua orang pasti ngeliatin dia. Saya pikir ini anak gitu ya, overthinking banget gitu kan ya, negatif thinking banget loh. Terus kalau udah semua orang liatin kamu, terus kenapa? Ya malu aja diliatin semua orang tuh, semua ngeliat. Terus sampai saya jelasin gitu kan ya, ya wajar lah kamu datang telat, ya orang semua akan ngeliat, minimal ngeliat, itu siapa yang datang telat, kan cuman sebatas itu. Tapi dia tuh sebegitu negatif thinkingnya, overthinkingnya mengatakan, malu kok diliatin. Padahal tuh anak ya, kalau mau jujur, outfitnya keren, penampilannya oke, dia pakai salib gitu ya, pakai kalung salib, keren. Pokoknya penampilannya keren, kayak ya gue kalah keren gitu ya sama anak ini. Tapi dia nggak pede, waktu masuk ruangan malu. Nah, saya sampai pikir, sampai nggak bisa menyelami pikirannya, gitu ya, anak-anak remaja itu. Dan mungkin itu yang kalian alami saat ini. Tapi teman-teman, kenapa itu semua bisa terjadi? Karena kalian gak tertancap dalam. Kehidupan kalian gak tertancap dalam dan kuat pada Kristus. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita bisa tertancap dalam dan kuat kepada Kristus? Tentu saja jawabannya adalah pemazmur menunjukkan kepada kita. Itu kita harus tertancap dalam, kita harus berakar, hidup kita ini berakar kepada firman. Karena di firman Tuhan inilah, Alkitab yang kita baca itulah, kehidupan iman kita bisa bertumbuh. Kehidupan iman kita bisa tertancap dengan dalam, yaitu melalui firman Tuhan ini. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga tadi teman-teman, Mazmur 1 ayat 3-4, menunjukkan hal itu tuh teman-teman. Kalau kita bisa tertancap di dalam firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Diibaratkan iman kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, maka pohon ini akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak akan pernah layu daunnya, dan apa yang dilakukan itu berhasil. Tapi lihat ayat yang keempat. Pemazmur mengkontraskan dengan kondisi kalau kamu hidupnya tidak berakar. Kalau berakar tuh tadi tumbuh, subur, baik gitu kan ya. Tapi kalau kamu tidak berakar, diibaratkannya kontrasnya jauh sekali. Di situ dikatakan bukan demikian orang fasik. Orang yang gak mau hidup dengan firman. Maka mereka akan hidup seperti apa? Seperti sekam. Teman-teman tahu gak sekam itu apa? Jadi memang perbandingannya tuh jauh banget sih. Ini yang satu pohon, yang satu sekam. Tahu gak sih sekam teman-teman? Ada yang tahu sekam? Sekam itu ya mungkin kalau saya bilang juga kalian gak pernah lihat kali ya. Karena kalian udah gak pernah, pokoknya sekam itu gini. Sekam itu kulitnya padi.
Jadi sebelum jadi beras, maka beras itu ada kulitnya. Gitu ya. Mungkin kalian nggak pernah lihat, karena kan kalian lihatnya cuma nasi yang udah jadi di depan meja makan gitu kan ya. Jadi nggak pernah lihat sebelum mentahnya aja, bahkan mungkin kalian belum pernah lihat. Apalagi padinya. Ya, jadi sekam itu sekam itu kulit dari beras gitu ya, kulit dari berasnya. Jadi sebelum jadi beras itu padi itu harus dirontokin dulu, nanti jadinya kulitnya lalu dipisahin baru berasnya yang kita makan. Nah, kulit beras ini yang namanya sekam itu tuh enteng banget gitu ya. Jadi kalau kamu punya sekam, kumpulin sekam di sini cuma tiup gitu, dia terbang. Gitu ya. Makanya kalau sering lihat nih, juga susah juga nih ya kasih gambaran nih gitu ya. Kalau orang di desa atau bukan di desa lah, kalau lagi ngebersihin kulit beras itu kan dia diginiin berasnya dilempar, nanti sambil ditiup, dilempar, tiup gitu ya. Jadi supaya berasnya bersih, nggak ada sekamnya. Karena seenteng itu tuh sekam gitu ya. Jadi cuma ditiup gitu aja udah terbang. Nah jadi perbandingannya menarik ya teman-teman. Waktu saya baca Mazmur ini, lihatnya kenapa ya pohon dibandinginnya sama sekam? Kan jauh banget. Mendingan ini satu misal pohon beringin, satu pohon cabai gitu kali ya. Misal itu lebih imbang gitu kan. Enggak, tapi dia karena benar-benar si pemazmur ini seolah mengkontraskan. Karena pohon gitu ya, enggak usah pohon beringin. Pohon apapun itu, kalau pohon itu punya akar, mungkin enggak dalam, mungkin enggak kuat sekuat pohon beringin yang tadi saya ceritakan di awal. Tetapi seenggaknya dengan akar itu membuat si pohon itu bisa bertahan. Dikatakan di sini, kalaupun ditiup angin, pohon itu nggak akan tercabut, nggak akan goyang, nggak akan tumbang. Tapi sekam ini, karena dia nggak punya pegangan apapun, maka dia bisa mudah terbang. Nah itulah hidup kita sebetulnya teman-teman. Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau seperti pohon yang ditanam di aliran sungai, atau kita mau seperti sekam yang cuman ada masalah sedikit, jadi kabur tuh. Ada masalah sedikit, kita tumbang. Ada problem sedikit dalam kehidupan kita, kita kalah. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang ingin disampaikan oleh pemazmur di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Jadi kalau hidup orang percaya bisa berakar dalam dan kuat kepada firman, maka hidupnya akan berbuah dan akan sanggup menghadapi segala macam badai dan cobaan hidup. Nah, lalu saat ini buat kalian nih, gitu ya, gue akan lanjutin khotbah ini. Buat kalian yang menjawab, gue kepengen jadi seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, yang siap untuk menghadapi tantangan seberat apapun. Gue mau ajarin kita untuk kita bisa belajar sama-sama berakar di dalam firman. Oleh karena itu, saya mau pakai akronim AKAR gitu ya. Buat kalian yang mau dengerin nih, begitu yang mau hidupnya seperti pohon, bukan seperti sekam. Jadi kalau kalian berpikir, gue mau jadi sekam aja deh kok, bodo amat. Ya udah nggak usah dengerin ini, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang ingin jadi seperti pohon, yuk kita sama-sama belajar begitu ya dari akronim AKAR ini. Jadi A yang pertama teman-teman. A yang pertama adalah apa? Ambil waktu khusus. Jadi ambil waktu khusus. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di ayat yang kedua di situ dikatakan, tetapi kalau kita mau seperti pohon itu, harus lihat ayat yang kedua dulu. Di situ dikatakan, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi teman-teman, untuk kita bisa berakar di dalam firman itu, kita harus punya waktu khusus. Jadi kita nggak bisa mengatakan, aku mau berakar, mau bertumbuh. Hidupku mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi kita nggak pernah punya waktu khusus untuk baca firman. Ya itu cuman angan-angan, cuman cita-cita yang kosong. Yang nggak akan pernah bisa direalisasikan sampai kapanpun. Karena kita mesti, kalau kita udah punya satu visi begitu ya, kalau kita udah punya satu keinginan, kita udah punya satu cita-cita. Ya kita mesti buat action plan dong, gitu kan ya. Nah action plan yang jelas yang harus kita pertama lakukan adalah kita punya waktu khusus. Yaitu luangkan waktu secara sengaja setiap hari, pagi dan malam gitu ya, atau pagi atau malam, atau waktu-waktu khusus lainnya. Jadi teman-teman, atau firman Tuhan itu gak bisa gini loh, dibaca atau diselami dengan terburu-buru. Jadi waktunya itu benar-benar harus kosong. Misal kita mengatakan, tapi kan aku tuh sibuk banget gitu ya. Sekolah pagi-pagi jam 6 udah harus berangkat dari rumah.
Atau 6:30 harus berangkat dari rumah. Itu aja kadang-kadang di mobil sambil makan. Gimana aku bisa punya baca firman? Tapi kok kalau malam aku tuh harus kerjain PR sampai tengah malam. Udah kerjain PR, tepar, udah ngantuk. Oh ya udah deh kok, aku baca firmannya tapi aku tetap masih mau baca nih. Udahlah bacanya sambil makan di mobil sambil baca firman. Oh nggak bisa kalau gitu teman-teman. Gitu ya. Kita melakukannya sambil itu nggak bisa. Atau malam-malam, oh yaudah deh sambil ngantuk-ngantuk, yang penting baca firman kan. Itu juga nggak bisa teman-teman. Kita harus punya waktu yang benar-benar khusus. Jadikan waktu itu waktu yang berharga, yang penting buat kita. Ibaratnya gini teman-teman. Kalau baca firman itu sepenting kamu punya pacar, sepenting kamu punya teman, kamu kan kalau punya teman pasti akan luangin kan waktu buat teman kamu. Seenggaknya buat hangout bareng. Bahkan di tengah-tengah kamu lagi sibuk ulangan, sibuk ngerjain PR, kamu juga sempetin kan waktu buat hangout sama teman-teman kamu. Atau buat pacar kamu. Masa buat Tuhan, buat baca firman kamu gak bisa luangin waktu yang khusus. Kamu ngelakuinnya sambil makan, baca firman. Sambil tiduran, baca firman. Itu namanya kamu menyepelekan Tuhan. Iya kan? Buat pacar aja kadang-kadang kalau kamu cuman gak jawab WA sebentar aja gak luangin waktu gitu ya. Kamu dikejar-kejar kan sama pacar kamu gitu kan ya. Terus ngerasa aduh guilty feeling gitu ya. Aduh pacar aku ngerasa sedih gak ya? Ngerasa gini gak kan? Udah punya pacar belum sih di sini? Kayak gak ada yang relate ya. Belum, di sini gak boleh pacaran ya. Kayak gak ada yang relate, kayak semua bengong gitu ya. Jadi ya kan waktunya kalian tuh bener-bener kalau buat pacar kan kayak bener-bener lu beriin kan waktu buat pacar gitu kan. Jadi sama seperti Tuhan juga meminta sebetulnya buat kita. Jadikan waktu membaca firman itu sebagai sebuah waktu yang penting, yang kamu harus sisihin. Bukan sisihin, sisihin itu berarti sisanya. Yang benar-benar kamu harus prioritaskan. Sama seperti kamu memprioritaskan waktu kamu buat teman kamu, buat hobi kamu, buat pacar kamu. Kamu pasti kan sempetin tuh ada waktu gitu kan untuk hobi kamu bahkan tadi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau berakar dalam firman adalah kita harus ambil waktu khusus. Kita harus punya waktu khusus untuk kita bisa baca firman. Lalu yang berikutnya, yang K berikutnya. Yang berikutnya adalah berbicara tentang kesukaan. Dia kesukaan hati. Balonnya jatuh. Ya. Kesukaan hati. Di sini di ayat yang kedua dikatakan begini. Kita bisa bertumbuh gitu ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air kalau apa? Kalau kita punya kesukaan, yaitu kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kita bisa bertumbuh, kita bisa berakar di dalam firman kalau kita suka gitu ya, suka akan Taurat itu, akan firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita membaca firman itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi menjadi sebuah kesukaan yang muncul dari dalam hati. Sama kan seperti tadi, hobi tadi itu. Kenapa kamu selalu punya waktu untuk bisa berikan waktu khusus untuk hobi kamu? Kenapa kamu bisa punya waktu khusus untuk teman-teman kamu? Ya karena kamu suka kan akan hal itu. Nah jadi teman-teman, kita mesti suka dulu. Nah tetapi pertanyaannya begini teman-teman. Ya dari awal siapa sih kok yang bakalan suka sama firman Tuhan? Gue jujur ngomong begitu ya. Gue sendiri bergumul. Firman Tuhan itu adalah memang bukan sesuatu yang secara naturnya kita manusia ini kita jadi suka. Beda kalau kita misal suka baca novel, suka baca Harry Potter, suka baca komik. Tapi gak ada nih mungkin kalau misal kalian ngisi bio gitu ya, hobi suka baca Alkitab, kayaknya gak ada deh. Gitu ya. Saya aja mungkin gak ngisi tuh kalau hobi suka baca Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan pun gak begitu ya. Tetapi teman-teman, kita bisa punya kesukaan terhadap firman Tuhan, memang betul. Pasti gak akan pernah muncul tertrigger dari diri kita sendiri. Oleh karena itulah untuk yang K ini, untuk kita bisa suka akan firman Tuhan, kita mesti berdoa terlebih dahulu. Tadi setelah luangkan waktu, supaya kita bisa setelah waktunya ada, tapi kita suka waktu baca, kita mesti berdoa minta Tuhan. Untuk apa? Supaya kita suka membaca firman Tuhan itu.
Jadi supaya kesukaan itu tumbuh di dalam diri kita bukan karena kita sendiri. Karena itu manusiawi kok teman-teman. Kita nggak suka firman Tuhan itu manusiawi. Tapi waktu kita mau berjuang tadi mengambil waktu, lalu habis itu kita berjuang untuk suka, yaitu dengan cara apa? Berdoa. Minta Roh Kudus Tuhan menumbuhkan rasa cinta dan lapar akan kebenaran firman Tuhan itu. Aku yakin percaya waktu kita berdoa, mohon Roh Kudus, mohon Tuhan tolong. Supaya waktu baca itu kita bisa konsentrasi dan waktu baca itu kita bisa suka akan firman Tuhan itu. Maka disitulah firman itu nanti akan mulai, akar itu akan mulai bertumbuh, tertanam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Nah mungkin langkah yang kedua ini yang seringkali kita lupa. Karena kita melakukannya tadi kan sambil lalu, boro-boro berdoa. Masih sempat baca aja, syukur. Ini masih harus tambah doa. Tapi itulah oleh karena itu teman-teman kita harus luangkan waktu. Setelah meluangkan waktu khusus nih misal setengah jam. Lalu kita berdoa. Doanya sederhana aja teman-teman. Doanya cuma misal bilang begini. Tuhan saat ini aku mau baca firman. Buatlah hatiku bisa bersuka cita waktu saya membaca firman Tuhan hari ini. Amin. Udah cukup mungkin gak usah panjang-panjang. Tapi kalau mau panjang juga gak apa-apa. Misal teman-teman udah bisa berdoa begitu ya. Tuhan aku hari ini mau baca firman. Hari ini tuh aku lagi ada pergumulan hidup. Biarlah waktu aku baca firman Tuhan ini, aku bisa keluar dari pergumulan hidup ini. Ada sukacita yang muncul ketika aku nanti selesai membaca firman ini. Atau berdoanya, Tuhan tolong supaya aku bisa konsentrasi waktu baca firman dan aku ngerti firman Tuhan ini mau ngomong apa. Supaya aku semakin suka akan firman Tuhan ini. Jadi terserah teman-teman doanya, tapi intinya adalah untuk bisa suka itu, kita gak akan pernah bisa dengan kekuatan diri kita sendiri, hati kita sendiri. Mesti Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang tolong kalian. Dan disitulah kalian perlu berdoa. Itu yang Kak teman-teman, berbicara tentang kesukaan hati. Lalu yang A, yang berikutnya. Waktu sudah membaca begitu ya, setelah tadi luangkan waktu, lalu kita berdoa. Yang A yang berikutnya adalah amati dan renungkan. Jadi teman-teman, di sini dikatakan kan di ayat yang kedua, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Di sini kan bukan di kalimatnya bukan dan yang membaca Taurat itu siang dan malam, bukan. Tetapi dan yang merenungkan. Jadi merenungkan itu artinya kita membaca, tetapi sekaligus bukan hanya membaca, tetapi terus memikirkan. Begitu ya selama setengah jam itu. Terus memikirkan ayat ini mau ngomong apa ya, ayat ini mau ngomong apa ya. Jadi bukan hanya sekedar baca. Kalau orang baca kan tadi nih misal Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ya udah baca aja sampai ayat 6 udah selesai. Namanya itu membaca. Tapi kalau merenungkan kita ulang lagi dari ayat 1 baca lagi. Oh iya ya waktu di situ katakan berbahagia. Siapa yang berbahagia? Nah kita mulai kayak saling berinteraksi tuh dengan teks itu. Nah siapa yang berbahagia? Oh yang berbahagia ini ayat 1 nih sampai ayat 2. Kenapa dia berbahagia? Ayat 3 alasannya gitu. Jadi kita kayak semacam semakin ngerti ayat itu karena kita membacanya berulang-ulang. Misal berulang-ulang dulu. Tetapi habis itu setelah berulang-ulang kita coba kayak berinteraksi dengan teks itu. Nah ini yang mungkin menjadi kesulitan teman-teman. Karena setiap kali membaca terus ya udah baca terus berulang-ulang juga gak dapat apa-apa. Nah saya mau tolong dengan langkah yang ketiga ini teman-teman. Langkah yang ketiga ini seenggaknya bisa nolongin kalian untuk bisa merenungkan firman Tuhan itu lebih dalam. Lebih deep lagi. Yaitu dengan cara apa waktu kita mau merenungkan. Waktu kita baca, kita coba pikirin tentang poin yang pertama ini dulu misal. Gitu ya. Jadi ada 3 poin sebetulnya. Kalau bisa 3 poinnya dapat. Gitu ya. Tapi kalau enggak apa-apa. Dari 1 poin dulu. 1 poin dapat. Oh kita waktunya masih ada. Lanjut poin kedua. Poin kedua udah dapat. Lanjut poin ketiga. Nah jadi poin pertama begini. Waktu baca kita tanya. Apa yang sedang Tuhan katakan sebetulnya melalui ayat ini? Gue bikin khotbah hari ini juga dengan metode seperti ini teman. Betul nggak? Kalau kalian perhatiin tadi firman Tuhan yang dari awal waktu gue siapin khotbah ini dari awal kan gitu kan ya. Gue lagi cari sebetulnya Tuhan tuh lagi mau ngomong apa sih melalui ayat ini. Jadi saya carinya waktu menyiapin khotbah cari buat diri saya sendiri dulu. Kan tadi saya memulai mengatakan oh yang Tuhan inginkan adalah kita itu seperti ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita tuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus bertumbuh, berbuah. Tidak seperti sekam. Gitu ya kan? Jadi dapat nangkep ya teman-teman ya. Kenapa sih bisa khotbah?
Saya bisa nyampein firman Tuhan karena saya bacanya dengan cara ini. Jadi sebenarnya apa yang sedang Tuhan katakan melalui ayat ini, itu yang saya dapat. Oh ya, Tuhan tuh lagi mau ngomong gini, nunjukin ke saya nih waktu baca. Kita tuh mesti seperti pohon ini nih, yang punya akar yang tumbuh yang kuat di dekat tepi aliran aliran sungai itu. Dan kita mesti seperti itu. Nah, itu langkah pertama teman-teman. Hal poin pertama, baca teks apapun teman-teman. Teman-teman nanti bisa coba begitu ya. Karena waktu saya nggak cukup untuk kita coba untuk belajar ngetes bagian ini gitu. Tapi nanti teman-teman bisa coba. Tapi dari Mazmur pasal 1 ini pun saya bisa memberikan contoh itu. Gitu ya. Jadi apa yang sedang Tuhan katakan melalui ayat ini? Ya tadi Tuhan sebetulnya pengen nih. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Lalu yang kedua, kalau kita misal nggak dapat poin 1, oke nggak apa-apa. Kita maju ke poin yang kedua. Apa karakter Allah yang aku bisa lihat di sini? Yang poin kedua di Mazmur nomor 1 ini memang gak ada teman-teman. Coba teman-teman kalau lihat karakter seperti apa, karakter Allah seperti apa yang bisa aku lihat di sini. Gak ada sih memang. Gitu ya, gak ada poin itu. Jadi kalau waktu aku baca lagi juga, iya ya gak ada ya karakter Tuhan. Gitu. Jadi kita bisa skip itu. Tapi ada di poin yang lain begitu ya, ketika misal kita bicara Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kan di situ jelas sekali begitu ya tentang lihat ada Musa begitu ya dipimpin oleh Tuhan keluar. Tapi kan di situ memang kata Tuhannya nggak ada. Tetapi jelas bahwa Tuhan di situ terlihat sekali karakter dari Tuhan itu adalah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai bangsa Israel melalui Musa itu. Jadi kita bisa dapat itu, oh iya ternyata karakter Tuhan itu adalah memimpin, menyertai bangsa Israel. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah, ini yang penting. Apa yang bisa aku pelajari atau ubah dari hidupku setelah membaca? Nah itu yang penting. Nah, dari Mazmur nomor 1 ini, sebenarnya kita juga bisa dapat itu teman-teman. Jadi Tuhan sebetulnya apa sih yang bisa aku pelajari dari teks ini Mazmur nomor 1? Ya banyak begitu ya, bahwa tadi kita harus suka akan firman Tuhan. Nah ini yang gue lagi sampein nih, poin ini sebetulnya. Apa yang bisa kita pelajari? Poin akar ini nih, bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus suka firman Tuhan, gitu. Kita harus bergumul dengan firman Tuhan itu, lalu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Atau kita bisa poin berikutnya, atau apa yang bisa aku ubah dari hidupku setelah membaca? Ya itu tadi mungkin, kalau firman Tuhan mengatakan aku harus rajin baca firman. Oh selama ini aku belum rajin baca firman, aku mesti harus lebih rajin baca firman. Jadi itu yang bisa kita lakukan, sehingga firman Tuhan yang kita baca itu bisa kita rasakan gitu ya, bisa ada sesuatu yang mengubahkan hidup kita. Sehingga akhirnya ketika waktu tadi baca, ada sesuatu yang merubahkan hidup saya, baca, dapat sesuatu nih dan waktu baca aku aplikasi dalam hidup, itu menjadi sesuatu yang bermakna. Dan aku jadi semakin suka nih sama firman. Jadi itu yang kita mesti lakukan. Gitu ya teman-teman. A yang kedua, amati dan renungkan. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah, R yang berikutnya adalah respon pribadi. Ya, jadi teman-teman, respon pribadi. Jadi firman Tuhan itu selalu menuntut sebuah respon dari kita. Beda kalau kita baca novel, kita baca Harry Potter, baca komik. Dia nggak nuntut apa-apa dari kita, betul ya? Maksudnya gini loh, habis baca Harry Potter, oh ya udah, gitu kan? Dari buku Harry Potter itu nggak menuntut respon kita untuk, kita kepengen jadi Harry Potter kan enggak kan, gitu ya? Tapi justru yang kebalik gitu, waktu baca komik, habis baca komik, misal habis baca Detektif Conan deh, gitu ya? Aku kan paling suka Detektif Conan, gitu kan ya? Habis baca itu, berasa kepengen jadi detektif, gitu kan? Nah itu yang salah gitu ya, baca komik pengen jadi yang tokoh di komik gitu kan. Atau baca komik yang princess-princess yang percintaan, terus jadi kepengen, pengen punya pacar seperti pangeran itu. Nah kan ya jadi salah gitu kan ya. Tapi baca firman Tuhan gak pernah berpikir, aku mesti berubah seperti firman Tuhan yang ingin katakan begitu ya. Waktu saya habis. Nah jadi itu yang mesti kita harus pikirin begitu loh. Respon pribadi dari kita. Firman Tuhan itu selalu mengundang respon. Nah respon itu bisa apa? Bisa berupa doa, gitu ya. Doa tadi misal baca ini responnya, oh ya aku mau berdoa supaya aku bisa semakin rajin baca firman. Itu bisa. Lalu pujian, bersyukur tadi misal tentang kita tahu karakter Allah yang baik, yang menyertai. Maka kita bersyukur bahwa Allah menyertai.
Atau yang berikutnya pertobatan. Kalau firman Tuhan itu misal berbicara tentang menegur dosa kita. Beberapa waktu lalu di GKY Puri, koremnya kami habis retret gitu dan kami bahas kitab Hakim-Hakim. Jadi kitab Hakim-Hakim itu bicara semua tentang dosa gitu ya, dosa bangsa Israel di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, dari kitab Hakim-Hakim itu waktu kita baca kan jelas kita ditegur akan dosa, maka kita harus bertobat kan, ada pertobatan dalam hidup kita. Nah, jadi banyak sekali teman-teman, banyak sekali yang bisa kita lakukan bahwa seharusnya firman itu ada respon dari kita dan respon itulah yang harus kita miliki setelah kita tadi membaca A, K, A, lalu yang R ini kita harus meresponinya, berupa respon dari diri kita. Aku mau ngapain nih setelah baca firman? Aku dapat apa nih dari firman ini? Sehingga firman itu seharusnya kalau kita melakukan keempat hal ini, akar ini teman-teman, yaitu kita mengambil waktu khusus, kita menyukai firman Tuhan itu menjadi kesukaan hati kita, lalu kita mengamati dan merenungkan firman Tuhan itu, lalu kita meresponi firman Tuhan itu, menanggapi dengan positif firman Tuhan itu. Maka gue yakin bahwa hidup kita akan berakar, kehidupan kita akan bertumbuh, iman kita akan menjadi orang-orang percaya yang imannya terus berakar semakin dalam dan kita akan berbuah. Orang akan melihat buah kita. Orang akan melihat bahwa hidup kita berbeda. Kalau apa? Kalau kita berakar di dalam firman. Perubahan itu bukan hanya sekedar kita tampil baik, tampil nice, tampil jadi anak yang manis, tampil jadi anak yang baik di depan orang-orang. Tetapi perubahan yang sejati itu harus berasal dari dalam hati. Dan perubahan yang sejati itu bisa didapat kalau kita rajin baca firman. Karena firman itulah yang akan mendetoks, yang akan membersihkan hati kita yang kotor dari dosa itu. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang menyenangkan buat orang-orang di sekitar kita. Yang disebut orang sebagai berbuah, berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya seharusnya adalah sebuah kehidupan yang berakar dalam dan kuat di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Dan untuk kami bisa berakar dalam dan kuat itu, kami harus tumbuh berakar di dalam firman. Dan biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami harus sungguh-sungguh menyediakan waktu kami untuk membaca firman. Kami harus suka terhadap firman Tuhan itu. Dan kami harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan itu. Dan kami harus meresponi firman Tuhan itu. Sehingga firman itu bisa bertumbuh, bisa berakar dengan kuat di dalam hati kami. Sehingga itu bisa memberikan perubahan buat hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk bisa mengingat firman Tuhan ini. Dan tolong kami juga untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan hari ini dan dengan mengingat janji baptis kita, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami
untuk boleh beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu untuk memprioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berakar dan bertumbuh dalam firman-Mu. Ya Tuhan, kini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa, kiranya Tuhan sajalah yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan, segala permasalahan sosial, perekonomian, politik. Kami mau berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin, kiranya Tuhan sajalah yang bekerja melalui mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKI Perniagaan. Terutama kami juga mau berdoa untuk komisi remaja. Bersyukur untuk 53 tahun yang Tuhan pimpin sampai saat ini. Berdoa untuk segala hal yang dikerjakan, kiranya ini semua sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan Tuhan yang pimpin setiap kegiatan dan rencana kami ke depannya hanya untuk menyenangkan-Mu saja. Dan kiranya gereja-Mu ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami, kegiatan sekolah, perkuliahan, dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan sajalah yang pimpin, kami boleh menikmati setiap prosesnya dan mengaplikasikan firman-Mu di tengah-tengah kegiatan kami. Kami juga mau berdoa untuk camp remaja yang akan dilaksanakan besok ya Tuhan. Berdoa untuk segala persiapan dan panitia-panitia yang boleh terlibat. Kiranya Tuhan yang menolong dalam setiap persiapan acara dan jalannya setiap kegiatan dari hari Senin sampai Rabu nanti. Kiranya semua ini hanya untuk menyenangkan-Mu dan kemuliaan-Mu saja. Sehingga camp remaja ini dapat menjadi wadah anak-anak yang boleh ikut juga dapat mengenal dan berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini karena sakit. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong melalui dokter, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir karena dalam pergumulan. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong setiap mereka boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan mereka. Tuhan, inilah doa dari setiap kami, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagi kita akan memberikan persembahan kita. Karena firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, "Lalu pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik." Untuk teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan bisa angkat tangan tinggi mungkin supaya bisa dibantu oleh tim pelayan, dan teman-teman yang tidak membawa cash juga bisa memberikan persembahan lewat QR code di layar ataupun di belakang bangku kalian. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita sambil menyanyikan lagu PKJ 148, Terima Kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari
Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami hari ini. Dengan hati yang tulus, kami mempersembahkan persembahan ini sebagai tanda syukur dan bakti kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Perluas kerajaan-Mu serta pelayanan bagi sesama yang membutuhkan. Murnikanlah hati kami agar kami memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan, melainkan karena kasih kami kepadamu. Ajarlah kami untuk melayani penatalayan yang setia atas segala yang Engkau sediakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman silakan dulu. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Saudara Dani. Apa yang saya dapat sih tadi, kalau hidup kita harus berakar dalam firman Tuhan, seperti pohon gitu ya. Nggak cuma kayak sekar gitu, tapi kita harus berakar dalam pohon supaya kita bisa bisa kita tumbuh dalam Tuhan. Kalau Brian apa? Aku sih kayak waktu mengambil waktu khusus tuh iman membutuhkan disiplin dan prioritas. Kita harus menyediakan waktu khusus tanpa gangguan untuk membaca Alkitab, doa, dan penyembahan. Saudara-saudari yang berakar dari Kristus, tadi kita telah mendengar betapa firman Tuhan adalah bagaikan air yang menghidupkan tanah tempat kita bertumbuh dan terang. Nah, ini kita sebagai respon atas penyertaannya, marilah kita menyatakan tekad untuk berpegang pada firman-Nya dalam setiap jalan hidupnya. Mari kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu PKJ 255, firman-Mu yang kupegang segalalu. Sebagai pengakuan iman bahwa di tengah goncangan dunia hanya kebenaran Tuhan yang tetap. Jalan hidup yang akan datang.
Teman-teman, ibadah kita telah selesai dan waktunya untuk kita pulang, keluar dari tempat ini. Biarlah kita semua membawa berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, marilah kita semua menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu bersorak-sorai sekali lagi. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Oke, boleh dinyalain aja dong lampunya, ini udah semua belum sih lampunya? Bisa gak? Gak apa-apa, oke. Oke, hari ini aku akan membacakan warta lisan untuk minggu ini dan minggu depan. Next. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali ikut KR. Di sini ada sosmed kita juga, jadi teman-teman boleh follow buat kegiatan, update kegiatan kita. Nah, untuk tema ibadah hari ini, tanggal 29 Juni, yaitu berakar dari firman, dibawakan oleh saudara Denny Arfianto. Oke, untuk minggu depan, di tanggal 6 Juli ada tema ibadahnya yaitu Run from the Truth.
dibawakan oleh Pendeta Lina. Untuk pelayan hari ini, untuk liturgosnya ada Ko Chung Chung dan Brian, PP-nya Filona, BWDS-nya ada aku, Hana, PIC-nya ada Philip, MCCG-nya juga aku, Hana, absennya ada Meisha. Untuk minggu depan, PL-nya ada Hazel dan Filona, PP-nya ada Civanessa, BWDS-nya ada Habel, PIC-nya ada Marvel, MCCG-nya ada Hazel dan Filona, untuk absennya ada Kristensen. Oke, untuk pemusik hari ini, pianisnya ada Hazel, pillernya ada Philip, gitarisnya ada Hansel, kok gitaris? Nggak drum, sorry. Singernya ada Marvel dan Agnes, dan John atau drumnya ada Hansel. Untuk minggu depan, pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Cedric, singernya ada Grace Simoranke dan Philip, untuk kahon atau drumnya nanti ada Ko Carlos. Oke, untuk pelayan Mulmet hari ini, soundnya ada Yosef, slide-nya ada Odi, switcher dan kamera belakangnya ada Phoebe. Untuk minggu depan, soundnya ada Darren, slide-nya Kenia, switcher dan kamera belakangnya ada Monique. Untuk aktivis hari ini, PJTD-nya ada Phoebe, Asya dan kolektannya ada Gavin, Marvella, Abel, dan Grace Morangkir. Untuk minggu depan, PJTD-nya ada Kenny, Asya dan kolektannya Nina, Selena, Ferio, dan Ethan. Jadi boleh diingetin ya teman-teman untuk pelayan minggu depan. Untuk kelas pembinaan hari ini, kelas Alpha ada pembinaan dengan tema doa akan dibawakan oleh Ko Nicholas. Untuk Beta ada KTB bahan yaitu bertumbuh dalam pengampunan. Boleh diajakin Koko Cicinya untuk KTB. Tapi untuk hari ini nggak ada ya, nanti boleh dicari pengganti harinya ya teman-teman. Untuk kelas Omega ada pembinaan yaitu The Challenge in Disciple Making. Akan dibawakan oleh Ko Julham. Oke, happy Sunday teman-teman. Oke, balik lagi dengan aku. Jadi aku hari ini yang akan jadi MCCG. Jadi boleh dilihat teman kanan kirinya. Aku lihat ada muka-muka baru. Oke, aku udah ketemu satu dan satu. Oke, ada lagi? Oke, udah. Nah, aku mau cukup kalian kenalan aja namanya, kelas sama sekolah di mana. Oke, dari dulu. Berdiri dong. Bapak. Halo, nama saya Derek, saya kelas 9, terus saya sekolahnya di Sekolah Kristen Yusuf. Derek ya guys namanya, jadi boleh diingetin. Jangan lupa minggu depan datang lagi Derek, thank you. Satu lagi ya. Satu lagi ini ya. Boleh dong berdiri kenalan nama kamu, masih sekolah atau sekolah di mana? Nama aku Amanda, kelas OTW kelas 11, sekolah di Pelita. Oke. Halo Amanda, minggu depan datang lagi ya. Thank you. Oke. Dan jangan dilupain ya guys teman-teman barunya yaitu ada Amanda dan Derek. Oke, teman-teman lihat hari ini heboh banget gak sih kayak pesta ulang tahun gitu. Kalian udah lihat dari kanan kiri semua balon sampai ada yang jatuh. Artinya apa? Ulang tahun, betul. Jadi aku mau undang teman-teman yang ulang tahun di bulan Juni. Boleh maju ke depan sebelum aku sebutkan satu-satu. Ayo. 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 Ada Krisalin, itu enggak? Ada Brian. Kamu ulang tahun bulan ini kan? Ya sini maju. Terus ada Nicholas, ada Vigo,
ada Kenny, Siska, Grace. Bukan Grace kamu. Oke, ayo maju. Siapa lagi? Boleh ditunjuk ya teman-teman. Boleh ditunjuk teman-temannya yang bulan Juni. Apa? Oke, ada lagi? Derek juga? Yang serius Kai? Kamu benar. Ayo maju-maju. Kamu sangat beruntung hari ini akan dirayakan. Oke. Ada lagi? 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Nah, ini adalah teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Kita mau sama-sama kan nyanyikan lagu selamat ulang tahun bareng-bareng ya. Ayo. Ayo tepuk tangan guys. Ditiup bareng-bareng. Diginiin aja ya. Ya gituin. Oke, silakan. Ayo Brian yang mana nih? Semangat. Itu kurang turun deh kayaknya. Oke. Selamat ulang tahun buat teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dikit lagi. Tenang aja dari tenang. Oke, aku tanya dari sini dulu berarti ya. Dari Brian, kenalin nama kamu siapa, umur keberapa, ulang tahunnya di bulan ini, terus harapannya buat ke depannya apa sih? Nama Brian, sekarang umur 17 tahun, ulang tahun tanggal 2 Juni, kapan? Terus harapan kedepannya biar bisa lebih baik, terus biar PKL lancar. Halo semua, nama aku Nicholas, ulang tahun di tanggal 7 Juni 2008, umurku sekarang 17. Buat wish-nya aku ngarep bisa masuk ke kuliah yang aku pengen. Halo semuanya, nama aku Velika. Aku tahun ini umur 14. Dan aku nilai aku bisa. Nama Kenny, ulang tahun 18 Juni, umur 19. Wish-nya semoga kuliah lancar.
Nama saya Derek. Ulang tahun saya 18 Juni. Harapan saya lebih dekat sama Tuhan. Oke, boleh minta tolong difotokan kami semua. Oke. Oke, thank you. Adakah hadiah buat teman-teman ulang tahun kami? Gimana? Oke, ada. Oke, silakan dikasih. Ayo, tunggu, teman-temannya sudah menunggu nih. Silakan. Ini ada kesenjangan sosial gitu ya. Gak apa-apa. Ini maknanya dalam guys. Ini maknanya dalam. Jadi gak apa-apa. Dikasih 1 dus gitu ya. Oke. Mau foto lagi dong dengan hadiah-hadiah keren ini. Ya gak sih? Ya gak Bray? Ya. Oke, foto. Tunjukin hadiahnya. Oke, silakan duduk kembali. Teman-teman, selamat ulang tahun. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena kalau teman-teman ngeh dari doa syafaat deh, kira-kira selain ulang tahun teman-teman kita yang dari bulan Juni, ulang tahun siapa lagi sih? Betul sekali, hari ini ada bertepatan juga dengan ulang tahun komisi remaja kita, jadi kita sama-sama merayakan juga dengan kita mau nonton perjalanan KR yang sudah diedit dengan panitia ini. Oke, silakan. Sebentar, guys. Oke, teman-teman kita sama-sama mau nonton ya. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until
Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I've tried all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Oke, yang selanjutnya kita sama-sama mau dengar ucapan dari Ketua KR. KR Pernias kita. I'm really sorry karena aku gak bisa datang hari ini. Tapi aku berharap semoga di ulang tahun KR kita ini kita dapat semakin bersatu untuk terus bertumbuh melayani Kristus, melayani remaja, dan juga semakin hari kita bisa sama-sama bertumbuh jadi Kristus-Kristus kecil yang bisa terus saling support, saling dukung satu sama lain di dalam kita sama-sama melayani Kristus. Teman, aku bersyukur banget dengan adanya KR, sehingga aku bisa menyaksikan gimana kita sebagai remaja bisa semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kenal Tuhan. Semoga kedepannya KR bisa terus menjadi berkat untuk banyak orang, terutama remaja di sekitar gereja dan untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan KR ini. See you teman-teman, happy birthday untuk kita semua. Yeay, thank you Mitzi. Oke, teman-teman, selain kita mendengar tadi dari Ketua KR kita, hari ini kita juga akan tanya-tanya dengan Koko senior kita di KR pada zaman-zaman dulu. Yeay. Aku undang Ko Evans. Ko Evans. Mungkin satu lagi dengan Konius kali ya. Boleh Konius. Nah, kalian udah sering belum lihat Koko yang satu ini? Masa udah nggak ada yang kenal ya? Oke. Nah mungkin nanti aku ada beberapa pertanyaan nih, mungkin Konius dengan Ko Evans boleh menjawab gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama boleh kenalin diri dulu, terus pada zaman komisi remaja pas di KR itu tahun berapa? Gitu. Oke, dari Konius dulu boleh. Oke, ya, namaku Nius. Aku masuk KR 2017, selesai di tahun lalu. Lama ya berarti ya? Saya kapan ya? Saya berarti hitungannya KR pertama kali. Saya sampai lupa loh. Mungkin 89 ya. 89 ya, SMP, kemudian ya sampai 95. Kurang lebih lah. Oke, nah mungkin boleh dong dari Konius sama Kak Evans sharingkan pas Koko lagi di KR selama di komisi remaja ini, apa kesan yang paling diingat atau memorable selama di komisi remaja gitu? Kalau aku udah ada jawabannya sih, karena mungkin Ko Evans harus berpikir lebih keras ya. Aku ini sih,
Kalau yang paling berkesan banget buat aku pas PKR sih, pas homecoming ya. Menurut aku itu seru banget karena pas homecoming tuh, boleh diundang nggak ketua KR satu lagi di belakang? Untuk Magda. Ya intinya kalau yang berkesan pas ini sih, pas PKR ya, homecoming 2023. Itu kalau ada yang ikut, teman-teman kalau ada yang ikut, ada yang jadi chef, ada yang jadi polisi, ada yang jadi buronan gitu-gitu. Itu seru banget sih. Ya. Oke, Koes. Ya, kalau saya camp remaja, tepuk tangan dulu dong. Ya tentu ada bedanya ya. Jadi kalau dulu itu camp remaja itu kita yang highlightnya adalah setiap kelompok harus masak sendiri. Jadi semua peralatan disiapin sama panitia, tapi kemudian bahan makanannya kita bawa. Jadi masak, nggak tiap hari, tapi hanya pas hari terakhir masak bareng. Tapi sekarang walaupun nggak masak, kan beda ya. Tapi saya rasa hype-nya dan riuhnya itu masih sama banget. Jadi camp remaja itu pasti sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Oke, kita tahu berarti dari sekarang Ko Evan suka masak ya kok? Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Apa sih pesan buat komisi remaja saat ini gitu? Ya kalau aku simpel aja, buat KR semoga bisa lebih solid kali ya. Main bareng gitu, jangan kayak awkward gitu satu sama lain. Ya betul. Terus kalau bisa ya solid, main bareng, terus kalau ketemu sama satu sama lain disapa, jangan awkward. Buat cici kokonya juga boleh jadi teladan buat adik-adiknya supaya mereka bisa ngelihat contoh yang baik seperti apa gitu. Buat adik-adik di KR nih yang masih kecil-kecil, tolong kalau cici kokonya nyapa disapa balik, terus jangan main handphone pas ibadah gitu ya. Tadi banyak banget yang main handphone gitu ya. Terus sama satu, kalau ibadah jangan telat guys. Harus jadi teladan, dimulai dari diri sendiri. Dan semoga kalian saling mengasihi satu sama lain. Itu aja. Amin. Thank you Konius. Ya kalau saya masih ini deh ya soal camp ya. Jadi ya kan tadi juga atau tadi sempat ya diomongin kita ada beberapa peserta yang sempat mundur ya. Ya semalam si Hazel cerita ke saya gitu ya. Dan saya nggak tidur loh. Gara-gara itu, jadi malah kepikiran, aduh sayang ya gitu, kesempatan untuk mereka ya bisa bukan cuma punya persekutuan dengan sesama remaja, tapi juga bisa mengenal Tuhan. Jadi semoga teman-teman baik yang besok mau berangkat, siapa yang mau berangkat besok? Ya Bayu. Yuk yang mau berangkat Banyak besok. loh di sini. Oke. Ya mungkin sebagian nggak datang hari ini. Sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan dan juga kita makin punya persekutuan dengan KR dan juga dukung untuk yang tahun depan. Ya. Kira-kira tahun depan ada camp nggak nih? Masih tanya. Oke, thank you. Oke, thank you Ko. Oke, mungkin kita akan sama-sama nyanyiin sekali lagi untuk KR. Boleh minta tolong pianonya, Philip, iringin lagi lagu Selamat Ulang Tahun. Aku mau ajak kita semua berdiri. Kita nyanyinya berdiri semuanya. Boleh berdiri. Kita nyanyiin dengan lebih semangat ya. Karena ini ulang tahun KR guys. Oke? Sudah? Siap? Teman-teman nyanyi semua ya. Nyanyi semua ya.
Gak apa-apa, belum masuk ya. Oke, aku boleh minta tolong Ko Julham untuk doakan teman-teman kami, teman-teman kita yang tadi, yang ulang tahun juga yang KR. Tiga ya guys. Oke, teman-teman kita berdoa bersama ya. Saya akan memimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami bersyukur bahwa kami boleh merayakan ulang tahun teman-teman kami pada bulan Juni ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa mereka juga boleh dirayakan. Kami bersama-sama bersuka cita Tuhan bahwa ada rekan-rekan kami boleh bertambah dengan usianya ini. Tuhan kami telah mendengar pokok-pokok doa mereka, pergumulan mereka Tuhan yang mungkin tidak tersebutkan. Tapi Tuhan kiranya di dalam bertambahnya umur ini Engkau boleh berkati mereka dengan segala hal yang mereka perlukan. Kiranya Engkau boleh cukupkan Tuhan segala hal yang dibutuhkan oleh mereka untuk mungkin menghadapi dalam studi maupun pergumulan mereka secara pribadi. Tuhan kami berdoa untuk apa yang telah mungkin mereka juga ingin didoakan Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh menjawab segala hal yang mereka sedang gumulkan ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam usia mereka ini, mereka boleh turut bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Komisi Remaja GKI Perniagaan di dalam ulang tahun yang ke-53 ini Tuhan. Bukan satu perjalanan yang mudah hingga bisa masuk ke usia 53 tahun ini. Kami boleh mendengar Tuhan dari senior-senior kami, ada Ko Evan, juga ada Ko Anius. Kami bersyukur Tuhan ada orang-orang seperti Ko Anius ataupun Ko Evan, sehingga kami bisa melihat lebih jauh Tuhan. Karena ada para raksasa iman yang telah berdiri Tuhan, membawa Komisi Remaja di GKI Perniagaan hingga sejauh ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Komisi Remaja di GKI Perniagaan boleh menjadi berkat di dalam lingkungan sekitarnya bagi sekolah-sekolah, sehingga boleh ada anak-anak muda yang banyak mengenal Kristus melalui Komisi Remaja ini Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan mungkin banyak godaan, banyak hal-hal yang lebih mudah ditawarkan dan diikuti Tuhan oleh teman-teman kami yang masih muda ataupun remaja ini. Tapi Tuhan kiranya itu tidak mengecilkan hati kami untuk kami menjadi bermisi maupun bersaksi tentang Kristus bagi teman-teman kami. Kami berdoa Tuhan untuk usia Komisi Remaja, kira Tuhan terus tambahkan usia ini, kira Tuhan terus percayakan supaya Komisi Remaja di GKI Perniagaan terus menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang kiranya menjawab dan menolong kami semua di tempat ini. Amin. Amin, thank you Ko Julham. Oke, kita mungkin akan foto sama-sama tapi hadapnya ke sini. Jadi foto di sini, di depan, oke? Boleh minta tolong Hansel atau siapapun atau Jess? Oke, Jess fotonya berarti hadapnya ke sini ya Jess. Kamu naik aja. Ya, yang penting dapet. Apakah bisa? Aman?